Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program bertumbuh dan berbuah. Sama-sama di pagi ini mengawali segala aktivitas kita akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema, teruslah bergerak bersama Tuhan. Saudaraku, diberkati Tuhan, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara, apakah saudara penggemar sepak bola? Nah, banyak pertandingan sepak bola yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Apakah itu Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bahkan Liga Indonesia. Nah, pasti kita menyuguhkan hal-hal yang menarik dalam setiap pertandingan yang ada pada para pemain. Dalam pertandingan sepak bola tentunya kita sering sulit mengikuti pergerakan pada setiap pemain. Ya, saat mereka itu menggiring bola dengan cepat dan mencapai tujuannya, yaitu membuat gol ke dalam gawang lawan. Nah, namun setiap pergerakan yang ada daripada pemain itu memberikan sebuah tontonan yang sangat menarik. Nah, begitu juga dalam kehidupan kekristenan, saudara. Kita juga ada dan masuk dalam perlombaan yang harus kita menangkan. Kita tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh hanya diam, tetapi kita harus terus bergerak untuk mengikuti pergerakan Allah. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton saja, tapi mari kita harus menjadi pemain juga. Kita menjadi bagian dalam kegerakan Allah. Sebab kalau kita hanya sekedar tahu, kita pasti akan tidak akan rugi dan bisa saja kita ini tertinggal oleh orang lain. Nah, Tuhan memanggil kita ini untuk apa? Mengambil bagian dalam setiap kegerakan Allah dan kita berkarya bagi Allah, sehingga apa? Hidup kita kekristenan ini terus bergerak, saudara, dan tidak hanya menonton, tidak pasif. Nah, kehidupan orang Kristen bukan kehidupan yang statis atau diam, tetapi harus selalu dinamis sampai kemuliaan Allah itu dinyatakan di bumi ini. Nah, mari kita tanggalkan segala beban yang menghalangi dan merintangi kita untuk apa? Untuk kita melangkah agar hidup kekristenan kita dapat maksimal, karena Allah memberikan kepada kita masing-masing kemampuan yang khusus. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, di situ dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, mengapa sebagai orang Kristen kita tidak boleh hanya diam dan statis? Karena Allah adalah Allah yang bergerak. Dia Tuhan Allah yang bergerak. Allah selalu berkarya dalam kehidupan kita dan karyanya selalu baru. Oleh karena itu, saudara, kita juga harus terus bergerak, apakah itu dalam melayani Tuhan ataupun berkarya bagi Tuhan. Nah, dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, di situ firman Tuhan berkata bahwa, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ada yang kedua, karena Tuhan ingin kehidupan kita ini dipakainya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jika hidup kita tidak bergerak atau kita hanya diam, kita statis saja dan hanya hidup untuk diri kita sendiri, maka kehidupan kita ini tidak akan menjadi terang dan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Allah rindu supaya setiap kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara,
Saat ini ada banyak layanan, ladang pelayanan yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita ambil bagian. Pelayanan apapun yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, mari kita kerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Mari kita maksimalkan setiap potensi yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan pernah kita berhenti dan jangan hanya kita diam. Mari kita mau ikuti kegerakan Tuhan dengan tujuan Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Mari percayalah bahwa Roh Kudus akan terus menuntun setiap kita untuk bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Yang harus ada dalam kehidupan kita adalah kesediaan untuk mau dituntun, hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah, dan setiap karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita mau terus bekerja, bergerak dalam berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mau untuk menunjukkan perkara-perkara yang dahsyat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menuntun, dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkati, kasih karunia-Nya memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang ada dalam kegerakan Allah. Immanuel.